Para pembenci dakwah tauhid mengatakan Salafi selalu sok benar sendiri. Di sisi lain mereka membubarkan kajian dan menganggap sesat Salafi. Jadi yang merasa benar sendiri siapa? Mari kita lihat apa kata ustadz-ustadz Salafi yang sering dituduh sok benar sendiri. Banyak yang bilang Salafi paling benar sendiri karena sering kritik ustadz-ustadz kubu sebelah. Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya, orang anti kritik itulah yang paling merasa benar sendiri. Betul atau tidak? Ada orang punya kesalahan, diberi masukan oleh temannya, terus dia bilang, "Nggak usah kritik saya." Itu merasa apa? Diri benar sendiri. Loh, jadi yang benar itu merasa paling benar sendiri itu yang mengkritik atau yang anti kritik. Jadi ini memukul air terpercik ke muka sendiri. Nah, para asatidzah salafiyin manakala dia mengkritik sebagian orang yang pemikiran manhajnya berbeda, itu kritiknya dengan dalil. Mungkin ada dari para dai yang merasa sering mendapatkan kritikan-kritikan tentang pendapatnya, maka jawablah dengan dalil yang pemahamannya Anda sandarkan kepada orang-orang yang lebih berilmu di antara kita. Misalnya kami kritik sebagian dai yang menghalalkan musik. Manakala kami mengkritik sebagian orang yang mengatakan Allah itu tidak bertempat atau Allah ada di mana-mana, maka kami berikan dalil. Maka jawablah kami dengan dalil. Kalau antum menjawab kami hanya dengan sekedar dasar orang-orang merasa benar sendiri, memang mereka itu orang-orang yang paling merasa dirinya masuk surga sendiri, ini adalah dalil antum jawab dengan sekedar tuduhan-tuduhan. Karena kami juga tidak pernah merasa kami pasti masuk surga. Saya baru beberapa hari yang lalu dengar ada seorang dai dari Malang. Dia mengatakan, dahulu saya seperti mereka yang suka mengatakan mereka semua yang bukan kami adalah orang-orang yang 72 tempatnya di neraka, hanya kami yang sendiri yang masuk surga. Maka saya katakan, kalau antum dulu seperti itu, maka antum adalah orang yang paling bodoh di kalangan para asatidz salafiyin bakal begitu. Karena orang yang mengerti tentang manhaj salaf tidak pernah sama sekali yang pernah mengatakan kami pasti masuk surga. Siapa yang ikut kajian saya pasti masuk surga. Kalau ada kasih tahu saya, nanti saya telepon orangnya. Kalau antum juga merasa benar, kalau antum juga merasa antum berada di atas sunnah, sebutkan hadisnya dan buktikan bahwa antum berada di atas sunnah. Selesai. Mungkin kalau bisa menambah, ya karena memang ini syubhat yang begitu laku di sebagian muslimin, ya, tentang boleh salafi hanya mereka yang menganggap dirinya mereka benar. Menganggap diri kita benar itu boleh, wajib bahkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Apa kata Allah? Datangkan kepada kami bukti kalau seandainya apa yang kalian ucapkan itu adalah apa? Benar. Silakan untuk mengatakan kami paling benar, kalian salah. Tapi pakai apa? Pakai dalil. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan ulamanya. Ucap kamu batil, menyelisih Al-Quran demikian, hadis demikian. Jadi kalau dia mengatakan apa? Kamu saja yang paling benar, dia yakin nggak dengan kebenaran apa yang dia pegang? Berarti kalau dia nggak yakin apa yang dia pegang, bagaimana dia mengajak orang kepada sesuatu yang dia masih ragu? Kan aneh ya? Banyak di antara mereka yang mengatakan hal serupa. Gara-gara tidak tahlilan selamatan orang meninggal. Ini adalah perdebatan sejak zaman dahulu dan masih nggak faham-faham juga. Mana dengan orang yang menjalankan sholat, puasa, sedekah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan? Apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan, kan gitu? Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan?
Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Inilah pentingnya masalah tauhid, karena akan menyelamatkan kita di akhirat, negeri keabadian yang kekal. Jangan sampai kita dan seluruh keluarga kita, dan kaum muslimin pada umumnya, mencederai syahadat pertama ini. Logis, akurat, tak terbantahkan. Islam telah sempurna. Gelas telah penuh. Tidak perlu penambahan dan pengurangan.